Pengertian perumahan. Perumahan secara umum adalah gabungan dari beberapa rumah, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Perumahan memiliki fungsi ialah dapat digambarkan sebagai suatu cerminan dan perwujudan dari diri pribadi manusia, baik secara pribadi maupun lingkungannya. Kebersamaan serta dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan kepribadian dan peradaban masyarakat ataupun suatu bangsa, sehingga perumahan tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik atau sekedar lingkungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial, juga sebagai wadah secara fisik untuk tempat berlindung yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk menjadi bagian dari kehidupan suatu komunitas. Pengertian pemukiman. Pemukiman di sisi lain adalah istilah yang lebih luas yang mencangkup area tempat manusia tinggal. Pemukiman dapat mencangkup perumahan, perkampungan, desa, kota, dan bahkan kota metropolitan yang mencangkup semua jenis bangunan dan infrastruktur yang dibutuhkan manusia. Dengan perumahan, pemukiman juga memiliki fungsi yang sangat khusus dan penting. Fungsinya ialah menyediakan dan memberikan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi manusia, dan juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada sarana sanitasi rumah. Sarana sanitasi rumah merupakan fasilitas yang dimiliki oleh keluarga dalam rumah tangganya untuk menjalankan keperluan kegiatan sanitasi. Sanitasi rumah yaitu terdiri dari pertama sarana air bersih, kedua sarana pembuangan kotoran, ketiga sarana pembuangan air limbah, dan keempat sarana pembuangan sampah. Kita masuk pada pembahasan sarana air bersih. Sarana air bersih adalah semua sarana yang dipakai sebagai sumber air bagi para penghuni rumah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sarana pembuangan kotoran. Dalam hal ini berikut adalah yang menjadi persyaratan dari sarana pembuangan kotoran atau tinja yang baik dan sesuai dengan syarat kesehatan. Antara lain, pertama, tidak terjadi kontaminasi pada air permukaan. Kedua, tidak terjadi kontaminasi pada tanah permukaan. Ketiga, harus bebas dari bau serta kondisi yang tidak sedap. Keempat, ekskreta tidak dapat dijangkau oleh kuman atau lalat. Kelima, metode yang digunakan harus sederhana serta murah dalam pembangunan dan penyelenggaraan dari sarana pembuangan kotoran tersebut. Ketiga, sarana pembuangan air limbah. Air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung zat-zat yang bersifat atau berpotensi membahayakan kehidupan manusia ataupun hewan, dan lazimnya ini merupakan hasil perbuatan manusia. Untuk itu diperlukan sarana untuk pembuangan air limbah ini secara khusus. Air limbah dapat bersumber dari rumah tangga, misalnya air dari dapur dan kamar mandi, juga dapat berasal dari perusahaan, misalnya dari restoran, kolam, dan hotel, serta dapat berasal dari industri pabrik. Keempat, sarana pembuangan sampah. Pembuangan sampah adalah kegiatan untuk menyingkirkan sampah dengan metode tertentu dengan tujuan agar sampah tidak lagi mengganggu kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Dalam hal tujuan agar sampah tidak lagi mengganggu kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Dalam hal pembuangan sampah pada tingkat pemukiman, perlu diperhatikan mengenai penyimpanan setempat dan pengumpulan sampah. Kita masuk pada persyaratan rumah sehat. Persyaratan rumah sehat terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada persyaratan fisik, di mana perumahan dan pemukiman harus memenuhi persyaratan fisik yang meliputi fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan yang baik, sistem sanitasi yang baik, dan aksesibilitas yang memadai. Yang kedua ada fisiologi, di mana perumahan dan pemukiman harus memperhatikan aspek fisiologi seperti udara bersih dan segar, suhu yang nyaman, pencahayaan yang cukup, dan kebisingan yang rendah. Yang ketiga ada psikologis, di mana perumahan dan pemukiman harus memenuhi persyaratan psikologi seperti memberikan privasi yang memadai,
suasana yang tenang, dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada persyaratan sosial, di mana perumahan dan pemukiman harus memperhatikan aspek sosial seperti aksesibilitas yang mudah ke sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Baik, saat ini kita akan masuk pada kesimpulan, dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perumahan secara umum itu adalah gabungan dari beberapa rumah baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dan perumahan tersebut tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik atau sekedar lindungan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial juga sebagai wadah secara fisik untuk tempat berlindung yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian dari kehidupan suatu komunitas. Dan sedangkan pemukiman sendiri adalah istilah yang lebih luas lagi yang mencakup area tempat manusia tinggal. Dan fungsi pemukiman sendiri itu ialah menyediakan dan memberikan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi manusia untuk ditempati. Dan pemukiman juga berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan kami juga mengambil persyaratan umum rumah sehat, yaitu dilihat dengan segi fisik, segi fisiologi, segi psikologi, dan juga sosial. Kita masuk pada saran, yaitu sebaiknya pemerintah selain memberikan rumah susun juga harus memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan, agar tidak lagi banyak pengangguran. Dan juga kita sebagai masyarakat harus mematuhi persyaratan rumah sehat dari segi fisik, fisiologi, psikologi, dan sosial. Dan kita juga sebagai masyarakat harus selalu menjaga serta melestarikan lingkungan di sekitar kita agar tetap indah, bersih, dan juga teratur.